Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kenaikan. Sebelum kita berbondong-bondong ke gereja untuk mengikuti misa, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari raya kenaikan Putramu, kami datang dengan hati penuh syukur untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin memahami misteri kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah harapan kami, dan nyalakanlah semangat kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari raya kenaikan Tuhan sering dipahami sebagai saat Yesus meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa. Namun sesungguhnya kenaikan Tuhan bukanlah kisah perpisahan, melainkan kisah pemulihan, pengutusan, dan penyertaan baru. Yesus yang bangkit berkumpul bersama para murid di Galilea. Di sanalah ia memberikan amanat terakhir yang sangat penting. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sabda ini bukan hanya untuk para rasul, tetapi juga untuk kita hari ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari raya kenaikan Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup manusia mempunyai tujuan mulia. Kita hidup tidak hanya untuk makan, bekerja, mencari harta, lalu selesai. Hidup kita diarahkan kepada Allah.
Yesus naik ke surga bukan untuk menjauh dari manusia, tetapi untuk membuka jalan agar manusia pun kelak sampai kepada Bapa. Namun sebelum itu, Yesus memberikan tiga tugas besar. Pertama, iman, pergilah. Iman tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Orang beriman dipanggil untuk bergerak, keluar dan membawa terang. Artinya, keluar dari rasa nyaman, keluar dari egoisme, keluar dari sikap acuh tak acuh, keluar menjumpai sesama yang membutuhkan. Gereja sejati adalah gereja yang bergerak dan melayani. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Menjadi murid berarti belajar dari Yesus dan meneladani hidupnya. Kita mengajar orang lain bukan pertama-tama lewat ceramah, tetapi lewat teladan hidup kita. Hidup jujur, setia dalam keluarga, peduli pada yang miskin, mengampuni yang bersalah, tetap berharap di masa sulit. Dunia lebih membutuhkan contoh hidup daripada kata-kata indah. Yang ketiga, aku menyertai kamu senantiasa. Inilah janji yang menguatkan. Para murid menerima tugas besar, tetapi mereka tidak sendirian. Kita pun sering merasa lelah menghadapi masalah, takut akan masa depan, kecewa karena doa belum dijawab, goyah dalam iman. Namun Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Ia hadir dalam Ekaristi, Ia hadir dalam doa, Ia hadir dalam sabdanya saat kita membacanya. Ia hadir dalam keluarga, dalam sesama, dan dalam setiap peristiwa hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hari Raya Kenaikan Tuhan mengajak kita untuk bertanya, apakah hidup saya sungguh terarah kepada Tuhan? Apakah saya menjadi saksi Kristus dalam keluarga dan lingkungan? Apakah saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya hari ini? Langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah hidup dengan tujuan kekal, menjadi pewarta di rumah sendiri, jangan menyerah dalam perjuangan hidup, dan menjadi pembawa harapan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kenaikan Tuhan bukan berarti Yesus pergi menjauh. Justru Ia dimuliakan dan tetap hadir menyertai gerejanya. Ia membuka jalan ke surga dan mengutus kita untuk membawa kabar gembira di dunia. Maka jangan hanya menatap langit, tetapi lihatlah sekitar kita. Banyak orang membutuhkan kasih, perhatian, dan harapan. Dan ketika kita merasa lemah, ingatlah selalu janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas misteri kenaikan-Mu ke surga. Engkau telah membuka jalan bagi kami menuju rumah Bapa. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi tetap menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kuatkanlah kami agar setia menjalankan perutusan-Mu, menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia, dan membawa damai bagi sesama. Saat kami lemah, kuatkanlah kami. Saat kami bingung, tuntunlah kami. Saat kami takut, hiburlah kami. Semoga hidup kami selalu terarah kepada-Mu, hingga kelak kami boleh bersatu dalam kemuliaan bersama Engkau di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi,
Tuhan memberkati kita semua.